Ya, lalu apa saja aturan baru yang tercantum dalam Perda Penanggulangan COVID-19 DKI Jakarta? Kita bergabung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum Bang Riza. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, bisa dijelaskan kembali Bang Riza untuk Perda COVID-19 di DKI Jakarta ini Bang? Ya, jadi alhamdulillah kemarin Senin 19 Oktober DPRD telah mensahkan satu regulasi yang penting, yaitu Perda Penanganan COVID-19. Di Perda ini mengatur lebih lengkap, lebih komprehensif, karena memang sebelumnya segala ketentuan terkait COVID di Provinsi Jakarta, selain mengacu pada peraturan Kementerian Kesehatan, itu kami di provinsi yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur mengeluarkan Pergub dan Kepgub serta surat edaran di dinas terkait. Dan alhamdulillah dengan hadirnya Perda ini, maka kita memiliki landasan hukum yang lebih kuat, fondasi yang lebih kuat, sehingga bisa menegakkan peraturan dan ketertiban. Di antaranya memang ada yang baru yang belum pernah ada dalam Pergub, yaitu menyangkut sanksi pidana. Karena sesuai dengan ketentuan, sanksi pidana tidak boleh diatur dalam Pergub atau Kepgub, tapi dalam Perda. Di Perda ini diatur sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini juga cukup menarik, ada yang berbeda dari sanksi pidana lainnya. Sanksi pidana yang ada di Perda ini tidak memperkenankan adanya hukuman kurungan atau hukuman badan, tapi hanya sebatas denda. Kenapa demikian? Karena terkait PSBB ini bukan sebuah kejahatan, tapi kelalaian akan pelanggaran. Sehingga sanksi yang dibuat oleh kami bersama DPRD ini berupa sanksi denda. Baik. Ada juga yang baru, diantaranya bagi mereka warga negara yang tidak ingin atau menolak dilakukan testing, kemudian yang menolak nanti diberikan vaksin, termasuk yang mengambil paksa jenazah yang terpapar virus corona, ini akan diberi denda maksimal 5 juta dan bisa sampai 7,5 juta apabila diikuti dengan ancaman. Ya, Bang Riza, tadi Anda mengatakan bahwa perda atau sanksi ini tidak berlaku sanksi kurungan, ini hanya berlaku denda. Lalu bagaimana bagi warga yang tidak bisa atau tidak mampu membayar sanksi? Misalnya masih adakah sanksi berupa seperti sosial, seperti menyapu jalanan atau yang sebelum-sebelumnya pernah dilakukan, Bang? Ya, Perda ini tidak tidak menghilangkan Pergub atau Kepgub yang ada. Jadi alhamdulillah Perda ini justru menguatkan Pergub yang pernah ada. Di antaranya kami pernah membuat Pergub 79 tahun 2020 tentang denda progresif, itu tetap diakomodir. Kemudian juga terkait sanksi-sanksi lainnya dan ketentuan lainnya. Jadi alhamdulillah Perda ini justru memberikan penguatan dan tidak mengurangi Pergub yang pernah ada. Jadi ini lebih melengkapi. Oke, jadi sanksi ini berlaku mewakili 3 di antaranya ya Bang ya, tadi menolak vaksin, kemudian PCR, dan juga mengambil paksa jenazah COVID-19. Apabila satu di antaranya dilanggar, maka sanksi itu berlaku begitu Bang ya? Ya, itu di antaranya. Jadi banyak sekali yang diatur di sini ya, termasuk masker, syarat kriteria masker yang dapat digunakan, terkait penerima bansos, bentuk bansos dan sebagainya. Jadi Perda ini mengatur banyak hal terkait penanganan COVID ya, tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga bansos dan ekonomi. Nah, yang paling penting memang terkait sanksi, karena ada batasan-batasan kewenangan Pergub dan Perda ya. Terkait pidana tadi seperti yang sudah saya sampaikan, itu kewenangannya ada di Perda atau di undang-undang. Oke, tahapannya seperti apa Bang? Mungkin sosialisasi terlebih dahulu atau kapan diberlakukan Perda ini Bang? Ya, sesuai ketentuan peraturan perundangan, apabila satu undang-undang atau peraturan daerah dan lain sebagainya telah disahkan, maka sejak itu peraturan tersebut bisa berlaku. Dan DPRD DKI Jakarta, seluruh pimpinan dan anggota terus melakukan sosialisasi melalui program sosialisasi Perda. Kemudian kami juga di internal Pemprov juga melakukan sosialisasi melalui sumber daya yang dimiliki, melalui media kami yang kami miliki dan medsos dan sebagainya yang kami miliki. Tentu kami membutuhkan dukungan dari media TV, koran, media cetak, elektronik dan sebagainya
juga radio untuk membantu melakukan sosialisasi. Dan juga para ormas, tokoh-tokoh dan masyarakat agar membantu melakukan sosialisasi terkait perda ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya perda ini ke depan kita bisa mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Iya. Dan mudah-mudahan perda yang dibuat baik ini mudah-mudahan juga bisa menjadi rujukan dan contoh baik bagi daerah-daerah lain yang sekarang sedang menyusun juga perda di daerah masing-masing. Dan ini juga kami koordinasikan dengan daerah-daerah tetangga lainnya seperti Jawa Barat, Banten, dan Botabek. Mudah-mudahan semua ini yang terus juga kita koordinasikan, diskusikan, rapatkan, dialogkan dengan Satgas Pusat, Gugus Pusat, pemerintah pusat juga bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Lalu bagaimana dengan tempat-tempat kerumunan, Bang Riza? Apakah juga diatur dalam Perda DKI Jakarta? Ya memang di sini juga diatur ya banyak hal di sini, mana yang diakomodir perda, mana yang kemudian perda ini memberi penguatan dan meminta yang lainnya lebih teknis nanti akan diatur melalui Kepgub dan Pergub ya. Jadi ini lebih makro sifatnya, sekalipun ada beberapa yang cukup detail diatur melalui perda ini. Dan perda ini nanti akan mendorong pergub-pergub lainnya yang diminta supaya dibuat pergub dalam waktu 1 bulan ke depan untuk menyempurnakan dan menjabarkan isi dari perda ini nanti melalui Pergub dan Kepgub. Baik, Bang Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum.